Memasak daging lada hitam dicampur buncis dan juga jagung itu adalah makanan yang sangat enak sekali ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan di video kali ini ya teman-teman ya. Ikuti terus kegiatan saya di pagi hari ini memasak daging campur buncis dan jagung teman-teman. Hai teman-teman semua, share kegiatan hari ini di kegiatan ibu rumah tangga. Selamat datang di channel vlog Bunda Olivia. Gimana kabarnya teman-teman? Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Pagi ini temani aktivitas saya setelah memasak ya teman-teman. Jadi memasak ini hanya cuplikan saja teman-teman ya. Jadi kegiatan saya sebelum lanjut ke kegiatan inti gitu. Jadi sebenarnya kegiatan intinya itu bersih-bersih dapur ya teman-teman ya, terutama di bagian wastafel ya teman-teman. Cucian piring sudah menunggu setelah selesai memasak. Jadi memasak ini nggak saya rekam semuanya teman-teman, tapi yang saya rekam itu kegiatan setelah memasaknya gitu ya teman-teman. Nah ini adalah kegiatan intinya gitu ya teman-teman ya, mencuci piring di pagi hari ini. Nah memang terlihat sempit sekali ya teman-teman ya, karena kalau di wastafel itu cucian beberapa biji pun kelihatannya penuh gitu. Nah ini sampahnya yang bagian atas saya pilihin ya teman-teman, kecuali kalau sampah-sampah halus gitu ya, sisa-sisa makanan nanti akan saya kantong kresekin setelah ada di penyaringan gitu teman-teman. Nah ini airnya saya kecilkan aja ya teman-teman ya, karena kalau air mengalir begini kan enak gitu pada saat kita mencuci atau membasuh menggunakan sabunnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu nggak usah susah-susah apa namanya apa sih, membilas yang kotor-kotornya gitu loh teman-teman. Tapi kalau udah ada air mengalir begini kan enak gitu ya teman-teman ya. Gimana pagi hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat selalu ya teman-teman ya. Jangan lupa minum air putih ya teman-teman ya, karena air putih itu obat dari segala obat gitu. Jangan sampai kekurangan air putih ya teman-teman ya. Karena kalau udah kekurangan air putih bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya teman-teman. Terutama di bagian tenggorokan teman-teman, panas dalam ataupun apapun itu teman-teman. Seperti yang saya alami saat ini ya. Mungkin teman-teman bisa merasakan perbedaan suara saya ya, seperti biasa pada saat saya isi suara sama saat ini gitu. Nah teman-teman, saya juga memang merasa ya teman-teman ya, akhir-akhir ini saya mengkonsumsi makanan yang kurang sehat gitu ya. Kenapa saya bilang kurang sehat? Karena terlalu berulang-ulang gitu, hampir setiap hari itu saya ulang gitu teman-teman. Jadi ya bikin saya panas dalam awalnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari perut terus ke tenggorokan gitu ya mungkin teman-teman ya. Akhirnya jadi panas dalam terus batuk gitu teman-teman. Berujung batuk lah ibaratnya. Nah memang akhir-akhir ini saya tuh makannya itu teman-teman lagi ke apa ya? Ke tagihan makan seblak gitu teman-teman. Padahal biasanya saya nggak pernah seperti ini gitu ya. Hampir setiap hari saya makan seblak teman-teman. Dan teman-teman harus tahu itu level yang saya beli level 3 padahal. Tapi rasanya itu pedes banget gitu ya. Sampai saya makan itu huha-huha. Tapi saya nggak kapok gitu teman-teman. Kapok sih awalnya doang teman-teman ya. Saya bilang gini sama anak saya, "Waduh level 3 pedes banget nih. Coba besok nyobainlah level 2 atau 1," saya bilang gitu. Pedesnya segimana gitu kan. Nah besoknya saya datang lagi teman-teman, beli lagi gitu ya. Tapi memang seblaknya itu enak teman-teman. Jadi saya baru merasakan, baru gitu ya nyobain seblak yang enak di mulut saya. Selera saya, sesuai selera saya gitu teman-teman. Jadi bumbunya itu ringan tapi seger gitu loh. Enggak yang medok, berat gitu ya teman-teman ya. Kan ada ya, tipikalnya bumbunya itu yang ringan sama yang medok berat gitu teman-teman. Gimana ya nyebutinnya, jadi bingung ya, susah nyebutinnya gitu teman-teman. Karena yang selama ini saya makan itu seblaknya itu yang bumbunya itu yang berat gitu teman-teman. Nah pas saya nyobain seblak anak saya gitu ya, pada saat itu anak saya beli seblak,
Terus anak saya yang besar itu pengen mie gacoan teman-teman. Nah tadinya saya itu memang mau beli seblak teman-teman, cuman anak saya yang besar, pengen mie gacoan, tapi pengen ada temennya gitu ya. Nah terpaksalah saya memilih, beli mie gacoan dan anak saya yang kecil itu belinya seblak gitu. Padahal pada saat itu saya pengennya yang berkuah-kuah gitu. Kan kalau mie gacoan itu kan yang kering gitu ya teman-teman ya, tanpa kuah kan gitu. Nah akhirnya saya beli mie gacoan 2 dan anak saya makan seblak yang satunya gitu kan. Nah saya nyicipin lah seblak anak saya gitu teman-teman. Seger gitu, padahal dia nggak pakai pedas tapi seger gitu. Jadi kayak yang, "Kok nagih ya?" gitu. "Ah besok nih harus beli nih," gitu teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu awalnya. Nah pas besoknya saya langsung beli kan teman-teman ya, nyobain level 3. Nah setelah itu saya agak kapok gitu kan, agak kepedesan soalnya. Soalnya bikin saya huha-huha, baru keluar air mata gitu ya, terus pokoknya semua keluar lah gitu ya dari, dari wajah gitu teman-teman ya, udah berkeringat gitu kan. Nah, habis gitu besoknya saya nyobain level 1 teman-teman. Ternyata pedasnya kurang greget gitu ya, pedas tapi masih bisa nikmati gitu, masih yang santai gitu teman-teman. Nah, pas besoknya lagi, saya nyobain lagi level 3 aja teman-teman, soalnya saya nggak berani kalau level 4 level 5 gitu ya. Soalnya level 3 aja udah sepedes itu, apalagi level 4 atau level 5 gitu kan. Wah, bisa-bisa nggak kemakan sama saya gitu. Jadi saya membayangkan bibir saya aja nih panas gitu teman-teman. Apalagi perut saya gitu kan ya. Nah itu tuh saya ulang-ulang terus teman-teman. Hampir 1 minggu saya setiap hari jajan seblak terus gitu ya. Soalnya senagih itu teman-teman. Tapi ya memang kurang bagus juga ya teman-teman ya. Itu terlalu berlebihan meskipun setiap hari gitu ya. Bukan 1 hari itu 2 kali, 3 kali gitu. Tapi dalam seminggu itu hampir setiap hari gitu teman-teman ya. Beli terus gitu ya teman-teman, pasti itu, nah sekarang sih saya udah bosen teman-teman. Nah udah apalagi udah terkena batuk ini ya. Nah awal mulanya batuk, jadi saya mau bercerita lah gitu ya teman-teman ya. Sambil menemani aktivitas saya di pagi hari ini ya teman-teman, biar teman-teman tidak bosan dan tidak sepi gitu pada saat menonton videonya gitu ya. Nah setelah itu teman-teman, minumnya pun minum es gitu teman-teman ya. Jadi ya mungkin mulailah dari situ sedikit demi sedikit gitu kan teman-teman ya, mungkin saya kekurangan minum air putih juga. Nah habis gitu saya makan kerupuk pedas teman-teman. Habis makan kerupuk pedas saya nggak langsung minum, jadi jeda 1 jam mungkin gitu ya, saya nggak minum dulu. Ya memang, saya itu memang kayak gitu teman-teman, kalau telat minum langsung seret, apalagi makannya yang berminyak dan pedas-pedas gitu teman-teman ya, pasti langsung. Tapi entah kenapa itu terulang terus gitu teman-teman. Nah saya sudah merasakan itu mulai panas dalam lah teman-teman ya. Meskipun agak telat minum saya langsung minum gitu kan, minum banyak gitu. Tapi tetap aja teman-teman ya, mungkin sudah telat gitu atau mungkin kebetulan imun sayanya kurang bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi panas dalam, mulai dari situ panas dalam, langsung, saya minum adem sari teman-teman, itu tuh agak mendingan gitu, mendingan batuknya nggak terlalu parah ya teman-teman ya, masih bisa diselamatkan. Terus saya minum adem sari, saya minum Paratusin, saya minum Vicks 44 gitu ya. Alhamdulillah sembuh, mendingan gitu ya, nggak sembuh banget, cuman udah mulai mendingan. Saya tes sama minum es lagi teman-teman ya. Pada saat itu saya beli es lemon teman-teman, lemon di Wedring gitu. Nah di outlet es krim gitu teman-teman, tapi ada yang es lemonnya gitu ya. Nah itu mah enggak teman-teman, biasa aja gitu, normal aja gitu ya. Enggak seret, enggak gimana gitu, sehat-sehat gitu. Enggak ada perubahan lah gitu. Nah terus, udah kan saya ngerasanya udah sembuh gitu. Nah habis gitu teman-teman, pada suatu hari gitu ya, setelah beberapa harinya ke depan gitu, saya belilah es teh gitu teman-teman. Itu pas minum teman-teman langsung gatel tenggorokan saya itu ya, langsung gatel, terus langsung batuk nggak dikasih jeda lagi teman-teman. Waduh, saya benar-benar, gimana ya, sampai sekarang gitu, mungkin udah hampir 1 mingguan ya teman-teman saya batuk yang kedua kalinya nih, kalau yang kemarinnya kan udah sembuh tuh. Nah habis minum es ini,
es teh ini saya batuk lagi teman-teman, batuknya itu lebih parah dari yang kemarin gitu. Jadi sampai saya, gimana ya, sampai saya, apa ya, ngencengin perut gitu. Kan kalau lagi batuk itu kan sakit banget ya teman-teman, apalagi batuk kering, itu pasti kencang banget tuh otot perut sama kepala gitu teman-teman. Kadang kepala belakang itu pusing gitu kan ya, sakit lah bukan pusing, sakit ya teman-teman ya pada saat batuk gitu. Tapi saya minum obat teman-teman ya, nah pada saat itu minum Vicks itu nggak mempan teman-teman. Saya habis satu botol yang kecil memang ya, nggak mempan. Nah, saya ganti teman-teman, ganti dengan Siladek. Nah, Siladek itu agak lumayan teman-teman. Saya, batuk kering jadi agak berdahak gitu ya. Tapi tetap aja gitu teman-teman, dahaknya itu masih sedikit ya. Jadi masih yang nyari-nyari, masih nyari-nyari gitu kan. Jadi masih kayak batuk kering gitu, masih campur gitu teman-teman. Jadi belum, batuk dahak yang benar-benar berdahak gitu. Kebayang dong teman-teman kalau batuk kering itu kayak gimana ya teman-teman ya, saya sampai jongkok-jongkok teman-teman, itu merasakan sakit batuk gitu ya. Jadi ya pesannya dari cerita saya ini ya untuk teman-teman jangan sampai lupa minum air putih gitu ya teman-teman ya. Kalau haus atau lagi keadaan dalam, apalagi dalam kegiatan gitu teman-teman ya, habis kegiatan terus badan tuh terasa haus, lebih baik minum air putih aja ya teman-teman ya, suhu normal jangan yang dingin atau yang hangat lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tuh tubuh ngasih sinyal gitu teman-teman kalau tubuh kita itu lagi kekurangan air gitu ya teman-teman. Kalau kita sepelekan ya bakalan seperti ini gitu, seperti saya batuk gitu teman-teman. Batuk itu memang penyakit yang dianggap sepele lah ya teman-teman, tapi deritanya itu sangat terasa gitu teman-teman, menyesak sekali gitu ya. Untungnya saya nggak kerja di luar rumah ya teman-teman ya. Kalau saya kerja di luar rumah mungkin malu ya teman-teman ya, apalagi kalau ruangan ber-AC gitu. Kalau batuk itu kan nggak boleh kena dingin ya teman-teman, kena dingin sedikit, nggak bakal berhenti tuh batuknya gitu teman-teman. Saya aja, tidur masih pakai kipas angin ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai kipas panas, tapi kalau pakai kipas dingin, bingung saya teman-teman ya. Tapi ya daripada panas ya teman-teman mendingan dingin. Kalau dingin kan bisa, pakai selimut gitu teman-teman. Jadi masih aman lah gitu ya. Cuma ya itu kadang kalau batuk itu tengah malamnya itu masih batuknya ya teman-teman, jadi sampai kebangun gitu. Jadi semoga teman-teman semua dijauhkan ya, dari penyakit batuk gitu. Makanya teman-teman jaga kondisi badan, jaga kesehatan tubuh ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan gagal fokus ya, ruangan ini di depan pintu kamar mandi memang teman-teman. Habis nggak ada lagi space ya teman-teman, ini hanya ada sisa ruangan seperti ini aja di dapur ya. Saya juga bingung nih teman-teman, saya mau naruh lemari lagi di mana nih kira-kira. Jadi saya rencananya pengen beli rak rak buat bunga gitu teman-teman, kayak lemari gitu ya. Jadi untuk menyekat antara wastafel dengan ruangan santai ini gitu teman-teman. Kalau pintu kamar mandi kan bisa ditutup, tapi kalau wastafel ini kan gimana perasaan gitu ya. Gak berasa teman-teman saya cerita ke sana ke sini ya, mohon maaf ya kalau membosankan, tapi itu sepenggal, cerita kisah saya gitu ya, pengalaman saya. Menceritakan awal mula kenapa bisa batuk. Ini tuh udah mending teman-teman, bisa ngomong ya. Tadinya tuh nggak bisa ngomong, suara rapet teman-teman. Rapet serak gitu, nggak ada keluar suara gitu. Terus gatel banget tenggorokan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya namanya kita manusia ya teman-teman, harus ikhtiar berobat gitu ya. Tapi ya memang saya nggak ke dokter teman-teman ya, saya cuma beli obat apotik aja gitu. Ini juga sudah lumayan lah teman-teman ya, suara saya udah agak berubah, udah agak membaik gitu daripada sebelum-sebelumnya gitu. Nah teman-teman ini ruangan ini ya, saya sapu dulu nih teman-teman, ngomong ke sana ke sini ngalor ngidul ya teman-teman ya, kegiatan udah mau beres gitu. Pokoknya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya, untuk teman-teman yang sudah mengikuti, channel ini ya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini ya untuk teman-teman semuanya ya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Nah teman-teman kegiatan saya sudah di tahap menyapu ya.
Jadi itu tandanya sebentar lagi kita akan berpisah di video ini dan akan bertemu lagi di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.